Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1491 sampai bab 1495. Justru karena Supreme kuat maka ia pandai menyanjung, sehingga hubungan antara dirinya dan penguasa kota laut dianggap baik. Guru Li bertanya, apakah kita benar-benar harus menunggu tuan kota kembali? Zizun Qiang mengangguk, hanya tuan kota yang dapat berurusan dengan pria bernama Ye. Ketika berbicara tentang penguasa kota-kota laut, orang-orang semua berubah warna. Dikatakan bahwa kekuatannya sangat menakutkan, dan dia bukan manusia. Terlebih lagi, penguasa kota sangat kejam. Bahkan jika Anda yang paling kuat, setiap kali Anda meminta bantuan penguasa kota, Anda harus menawarkan harta yang sangat berharga sebelum Anda dapat meminta penguasa kota untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, jika itu bukan masalah yang penting, yang maha kuat biasanya tidak berani mengganggu penguasa kota. Namun, kali ini, Ye Chong memang menimbulkan masalah. Terlebih lagi, Ye Chong sekarang memiliki 4 kapal mantra di tangannya. Ye Chong sangat kuat, dan sekarang jelas bahwa dia menindas geng kapal. Geng perahu telah merajalela di sini selama bertahun-tahun, dan sekarang seseorang benar-benar berani menindas mereka. Tentu saja hal ini tidak bisa ditoleransi. Zizun Qiang mengatur agar adik laki-lakinya pergi mencari tahu beritanya. Begitu penguasa kota kembali, dia akan segera pergi ke penguasa kota untuk meminta bantuan. Namun, 2 hari telah berlalu, dan penguasa kota yang ditunggu-tunggu oleh Supreme Qiang belum kembali, tetapi Ye Chong datang. Ye Chong datang ke pangkalan geng kapal sendirian, hanya untuk berbicara tentang pergi ke laut. Markas besar geng perahu berada tepat di sebelah timur laut pelabuhan kota laut, di mana terdapat gudang perahu besar yang terdiri dari perahu tenda. Ratusan perahu tenda berukuran besar diikat dengan rantai besi. Jika dilihat dari kejauhan tampak seperti perpanjangan dari daratan. Ini adalah markas khusus yang dibangun oleh geng perahu, dan perahu tenda ini juga merupakan kapal perang. Bila diperlukan, begitu rantai besinya dilonggarkan, ratusan kapal perang bisa menyerang musuh dengan cepat seperti gerombolan lintah. Tentu saja kapal perang ini hanya bisa beroperasi di daerah dekat kota laut dan pelabuhan. Mereka bukan kapal mantra. Jika mereka pergi terlalu jauh ke laut, mereka akan langsung ditelan oleh kekuatan alam di 4 penjuru, Bermuda. Ketika Zizun Qiang mendengar bahwa Ye Chong akan datang, dia mengutuk dalam hatinya, kamu benar-benar hantu. Kenapa kamu datang begitu cepat? Namun, dia tidak berani menolak untuk menyambutnya. Ye Chong mengikuti 2 anak laki-laki dari geng perahu dan menaiki 3 perahu yang bersebelahan di pintu masuk. Di setiap perahu, ada lebih dari selusin penjaga dengan senjata. Dipimpin oleh rakyatnya sendiri, para penjaga ini tidak memperhatikan Ye Chong. Dari pintu masuk, berjalanlah menuju kedalaman kapal rantai. Di sini liku-likunya seperti labirin. Orang yang baru pertama kali ke sini gampang banget tersesat. Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan, tetapi saya sampai di tengah-tengah kapal serial. Di depan Ye Chong ada sebuah kapal yang lebih besar dari yang lain. Disinilah tempat tinggal Supreme Qiang. Kedua adik laki-laki itu membawa Ye Chong ke ruang tamu Zizun Qiang. Saat ini, Zizun Qiang sedang duduk di kabin. Di depannya terdapat meja teh dengan 2 cangkir teh bening di atasnya. Panas terus-menerus keluar dari cangkir, memenuhi ruangan dengan aroma teh. Selama Anda menciumnya, Anda akan tahu bahwa teh ini pasti teh terbaik. Oh, ternyata Tuan Ye ada di sini, Yang Agung berkata dengan senyum yang dipaksakan. Tuan Ye, tolong cepat datang. Tolong cepat datang, tempatnya kecil, sambutannya tidak bagus. Keramah tamahannya tidak bagus. Wahyu tertinggi memaksakan senyum yang sangat munafik.
Ye Chong duduk di sebelah Zizun Qiang dan berkata dengan tenang, "Saya tidak akan bertele-tele dengan Anda. Bagaimana Anda mempertimbangkan apa yang saya katakan 2 hari yang lalu? Apakah tidak apa-apa, beri saya pesan bahagia." Zizun Qiang tampak tenang. Sambil tersenyum, dia berkata, "Oh, Tuan Ye, Anda benar-benar terlalu cemas. Bagaimana kalau Anda membiarkan saya memikirkannya selama sehari? Saya akan memberikan jawabannya setelah 1 hari, oke?" "Tuan Ye, jangan terlalu terburu-buru. Anda juga tahu bahwa urusan geng perahu kita sangat rumit. Tapi yakinlah, Tuan Ye, saya pasti akan memberi Anda hasil yang memuaskan setelah 1 hari. Faktanya, hal ini masih terjadi pada Supreme Qiang. Saya ingin terus menundanya." Ye Chong mendengus dingin dan berkata dengan tidak sabar. "Apa-apaan ini? Beritahu aku hasilnya sekarang. Apakah berhasil atau tidak? Aku akan memberimu pesan bahagia. Biar ku beritahu, aku sopan dulu lalu bertarung. Jika kamu bilang tidak, itu tidak masalah. Saya akan membuka saluran." Mendengar Ye Chong mengatakan ini, kulit Zizun Qiang menjadi sangat jelek. Namun, dia juga mengetahui kemampuan Ye Chong. Dia memang bisa mengatakan apa yang bisa dia lakukan. Semula geng perahu mereka selalu menindas orang lain. Namun kini mereka ditindas seperti ini oleh orang lain. Jika menyebar, bukankah mereka akan ditertawakan sampai mati? Melihat bahwa dia telah mengatakan semua hal baik kepada Ye Chong, Zizun merasa sedikit kesal saat melihat Ye Chong tidak mendengarkannya sama sekali. "Tuan Ye, seperti kata pepatah, pertahankan garis depan dalam hidup, agar kita bisa bertemu satu sama lain di masa depan," kata Zizun Qiang. Ye Chong berkata tanpa basa-basi, "Kamu pikir kamu siapa jika aku meninggalkan secercah cahaya untuk adikmu? Aku ingin meninggalkan secercah cahaya untukmu." Dia berhenti dan melanjutkan, "Jangan berpikir yang aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Apakah ada banyak master yang dikerahkan di sekitar sini? Oke. Biarkan mereka keluar dan mencoba, lihat apakah mereka bisa membunuhku, Supreme." Qiang memang sudah siap. Sambil menunggu kembalinya Tuan Kota, di sisi lain, dia diam-diam menemukan sekelompok master. Sekarang, para master ini semua menyergap di sekitar perahu rantai. Selama Zizun Qiang memberi perintah, lebih dari 40 master akan muncul untuk mengepung Ye Chong. Faktanya, saat Ye Chong datang, dia sudah merasakan ada aura master yang tersembunyi di sini. Tapi dia tidak peduli sama sekali, orang-orang ini belum menjadi ancaman baginya. Zizun Qiang jelas-jelas hanya menghancurkan panci dan menghancurkannya. Meskipun dia telah membuat persiapan, dia juga tahu bahwa itu tidak ada gunanya. Terlebih lagi, Ye Chong sebenarnya menunjukkan sebuah kata sekarang. Dia tidak yakin apakah tuan yang dia temukan bisa menangani Ye Chong. Sekarang, Zizun Qiang semakin takut untuk melakukan apapun. Saya melihat Zizun Qiang dengan cepat berkata sambil tersenyum, "Hei, Tuan Ye, Anda salah paham, ini adalah penjaga yang biasanya kami atur. Mereka selalu seperti ini, mereka pasti tidak ditujukan kepada Anda." Ye Chong mendengus dan berkata, "Hentikan omong kosong itu dan beri kamu satu kesempatan terakhir. Oke, beri aku kata-kata manis. Jika kamu tidak menjawab lagi, aku akan memperlakukannya seolah-olah kamu tidak setuju. Kalau begitu mari kita bergandengan tangan." Setelah mendengar ini, Zizun Qiang harus menderita. Wajah berkata, jangan, saya setuju, tentu saja saya setuju. Karena Tuan Ye telah berbicara, apalagi yang harus saya tidak setujui?" Ye Chong mengangguk puas, "Itu benar. Baiklah, saya akan mencobanya nanti. Kirimkan seseorang untuk memberitahu mereka dan minta mereka membuka pelabuhan. Lalu daftarkan saja kapal Tuan Ye. Tetapi prosedur ini mungkin memerlukan waktu 3 hari untuk diselesaikan," kata Zizun Qiang. "Bagaimanapun, kita masih harus menunda waktu." Ye Chong mendengus, "Berhenti bicara omong kosong, aku akan berlayar sebentar lagi." Mendengar ini, Zizun Qiang tampak marah dan tak berdaya. Dia terdiam beberapa saat lalu berkata, "Oke, semuanya tergantung Tuan Ye."
Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota laut. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, kapal jimat selain geng perahu ternyata bisa melaut melalui kota laut. Ini juga merupakan kehilangan gengsi perahu yang besar. Di permukaan, semua orang tidak berani mengatakan apapun, tetapi semua orang tahu bahwa kemungkinan besar mulai sekarang, kota laut akan berubah. Inilah sebabnya mengapa pemimpin geng perahu, Supreme Kiang, selalu ingin menunggu pemilik perahu kembali sebelum mengambil keputusan, karena dampak dari masalah ini terlalu besar. Namun, karena tekanan dari Ye Chong, Supreme Kiang benar-benar tidak sabar menunggu penguasa kota kembali. Jadi saya harus menyetujui Ye Chong untuk saat ini, sedangkan untuk hal lainnya, saya harus menunggu tuan kota kembali. Sekarang, Ye Chong sudah memiliki 4 kapal mantra. Di kota laut, yang paling diperlukan adalah kapten dan pelaut. Ye Chong dengan cepat mengumpulkan sekelompok kapten dan pelaut yang berdedikasi dan cakap. Sekarang, keempat kapal mantra ini bisa melaut. Kali ini, Ye Chong baru saja mengirimkan kapal mantra. Semua orang juga tahu bahwa ini sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa monopoli geng perahu yang telah berlangsung selama 1 dekade akan segera berakhir. Tanpa monopoli geng perahu, mungkin kehidupan semua orang akan lebih baik. Oleh karena itu, sebelum kapal berangkat, banyak warga kota laut yang berlarian ke tepi pantai untuk menyaksikan. Semua orang sangat bersemangat, beberapa anggota keluarga besar, termasuk Lu Yue, juga datang secara khusus untuk menyaksikan adegan yang sangat penting ini. Adapun 2 keluarga besar lainnya yang memiliki kapal jimat, mereka semua memiliki pikiran yang hidup sekarang, berpikir untuk kembali ke Lu Yue untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Di tengah antisipasi semua orang, saat peluit kapal dibunyikan, kapal besar itu melewati pelabuhan dan menuju ke laut. Semua orang melihat ke kapal mantra dan perlahan menjauh. Hanya setelah kapal itu menghilang ke cakrawala barulah semua orang dengan enggan pergi. Adapun Zizun Qiang dan yang lainnya, berdiri di rumah kapalnya, mereka bisa melihat lautan luas. Dia menyipitkan matanya, ekspresinya penuh kekejaman. Pada saat ini, Ye Chong, Pan Wei dan yang lainnya juga berdiri di dermaga, menyaksikan kapal mantra mereka melaut. Hal ini menunjukkan bahwa langkah pertama dari rencana mereka telah berhasil. Faktanya, kali ini kapal mantra melaut, itu juga diatur secara khusus oleh Ye Chong. Dia berencana mengirim kapal mantra itu kembali bersama beberapa orang lagi. Terutama beberapa anggota lama Frontier Soldier, Big Bear, Cowboy, dan Werewolf. Ye Chong akan membawa mereka ke sini sehingga mereka bisa membentuk sebuah tim. Dengan cara ini, tim yang lengkap bisa terbentuk. Suatu hari kemudian, kota wilayah laut, kediaman penguasa kota. Sebuah kereta berhenti di gerbang Villa Mansion. Dari gerbong, seorang pria paruh baya berjubah sutra emas turun. Pria ini berusia sekitar 50 tahun, dengan wajah berkarakter Tionghoa, berusia sekitar 50 tahun, tubuh proporsional, terlihat sangat kuat, namun ada bekas keganasan di matanya. Orang ini adalah penguasa kota wilayah laut, Snake Nanshan. Begitu dia turun dari kereta, beberapa orang keluar dari mansion. Salah satunya dipimpin oleh seseorang berusia 30-an. Dia adalah jenderal nomor 1 di bawah penguasa kota, Chen Yeping, yang dikenal sebagai Tuan Raja Kong. Chen Yeping memberi hormat dengan hormat, "Tuan, Anda kembali." Si Nanshan mengangguk. Kemudian, Chen Yeping berkata, "Tuan kota, kekuatan tertinggi dari geng perahu, saya telah lama menunggumu di dalam." Ular Nanshan hanya mengeluarkan "oh", dan ekspresinya tidak banyak berubah. Kemudian, dia mengikuti Chen Yeping ke dalam villa. Saat ini, Zizun Qiang sedang berada di ruang tamu villa, mondar-mandir dengan cemas. Ketika dia melihat si Nanshan kembali, dia langsung menyapanya. "Oh, Tuan Kota, kamu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu bahwa banyak hal besar telah terjadi di kota akhir-akhir ini sejak kamu pergi."
Dia Nanshan mendengus dingin dan berkata, itu karena kapal mantranya, sungguh. Meskipun si Nanshan belum pernah ke sini sebelumnya, si Nanshan baru saja mendengar beberapa rumor di kereta. Zizun Qiang mengangguk dan berkata, itu benar. Kemudian, dia memberitahu si Nanshan semua yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Tuan Kota, tingkat kultivasi anak ini terlalu tinggi. Geng kapal kami tidak bisa menghadapinya, kami harus menunggu Anda kembali, kata Supreme sambil menangis. Ular Nanshan tidak berkata apa-apa, Zizun Qiang melanjutkan. Tuan Kota, kapal jimat di tangannya sekarang dapat melakukan perjalanan dengan bebas di pelabuhan kita. Ini adalah penghinaan, jika ini terus berlanjut, saya khawatir kita akan kesulitan meyakinkan masyarakat. Tolong ambil tindakan dan bunuh anak ini. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Zizun Qiang, si Nanshan dengan tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, mari kita amati lagi. Zizun Qiang tidak menyangka itu, ular Nanshan ternyata mempunyai sikap seperti itu. Tuan Kota, tunggu apa lagi, ini tidak mungkin. Jika kita terus seperti ini, gengsi geng perahu kita akan hilang. Saat itu, tidak ada seorang pun di kota laut yang akan mematuhi kita dan semua akan mendatangi mereka untuk kerjasama. Kami tidak akan memiliki monopoli. Sialan. Si Nanshan mendengus dingin, apakah geng perahu Anda begitu tidak berguna? Apakah saya harus berganti mitra? Supreme Qiang ketakutan dan berkata dengan cepat, tidak, Tuan Kota. Anak ini tidak seperti saya, dia menolak untuk didisiplinkan. Dia di sini untuk menentang kita. Ular Nanshan terkekeh, beri dia 100 nyali, dia bahkan tidak berani. Tuan Kota, kamu tidak tahu apa-apa, anak laki-laki bernama Ye Chong ini telah membeli 3 kapal jimat sekaligus dan merampas kapal jimat yang sudah menjadi milik kita, asal-usulnya pasti tidak sederhana, kamu tahu, harga. Sebuah kapal mantranya sudah ratusan juta, uang yang begitu besar. Orang awam ingin mendapatkannya, tapi tidak bisa mengeluarkannya. Si Nanshan berpikir sejenak dan berkata, sepertinya asal-muasal anak laki-laki ini tidak sederhana. Apa tujuannya datang ke kota kita di laut? Lebih baik kita mengamati dan mempertimbangkan masalah ini dalam jangka panjang sebelum kita memahami identitas dan asal-usulnya. Zizun Qiang juga tahu bahwa ular Nanshan ini sangat kuat, tetapi dia sangat berhati-hati. Dia membuka mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia juga tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia memohon sekarang, itu tidak ada gunanya, jadi dia harus mundur selangkah. Memikirkan hal ini, Zizun Qiang tidak punya pilihan selain mengangguk, dan berjalan keluar dengan sedih. Setelah itu, Chen Yetu berjalan ke arah si Nanshan dan berkata, Tuan Kota, saya melihat wajah Zong Qiang memiliki ekspresi tidak puas. Saya khawatir dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Si Nanshan hanya mencibir dan berkata, dia adalah hanya sampah. Itu tidak akan menimbulkan masalah, tetapi kamu dapat kembali dan menyelidiki untuk mencari tahu siapa Ye Chong dan apa tujuannya di sini. Chen Ye mengangguk dan berkata, oke, Tuan Kota, lalu dia mundur turun. Keesokan harinya, kapal jimat Ye Chong yang melaut telah kembali, membawa serta beruang besar, manusia serigala, titan, dan koboi. Mereka semua telah diajari oleh Ye Chong, dan sekarang mereka semua adalah prajurit puncak tingkat Huang. Namun, mereka tidak memiliki kesempatan untuk berlatih dengan Ye Chong seperti Pan Wei. Jadi tidak satu pun dari mereka yang mencapai prajurit tingkat Xuan sekarang. Setelah beberapa orang datang, mereka sangat senang. Setelah melihat Ye Chong, dia semakin bersemangat dan mengobrol. Malam itu, Ye Chong mengurus semua orang dan mentraktir semua orang makan malam di restoran terbesar di kota laut. Di kota laut, pada dasarnya semua yang Anda makan setiap hari adalah makanan laut. Dalam 2 hari terakhir, Ye Chong sedikit lelah makan. Ye Chong bahkan terkadang berpikir jika Fatih ada di sini, dia pasti bisa membuat makanan laut ini terasa berbeda. Yi Kuyue. Namun,
Fatih belum menjadi prajurit tingkat bumi dan hanya bisa tinggal di istana Fen Xiang untuk berlatih. Di meja makan, semua orang sangat senang. Titan berkata sambil tersenyum, "Instruktur, senang sekali kami ada di sini, kami bisa berlatih bersama Anda lagi." "Iya, instruktur, kami telah mengunjungi seluruh dunia, tetapi kami tidak menyangka bahwa di 4 penjuru dunia bermuda, ada surganya," kata manusia serigala. "Hei, mulai sekarang kita akan mengikuti instruktur untuk memperluas wilayah kita di sini. Senang sekali," kata si koboi. Manusia serigala memandang Pan Wei dan berkata, "Instruktur, saya mendengar dari Kitten bahwa di bawah bimbingan Anda, dia berhasil menembus level seniman bela diri misterius. Instruktur, kapan Anda akan membimbing kami?" "Ya, ya." Titan juga penuh dengan ekspektasi. Mendengar ini, wajah lama Ye Chong tiba-tiba memerah. Yang disebut bimbingan ini berarti bimbingan di tempat tidur. Pan Wei tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Manusia serigala, kamu bisa mencobanya dengan saudara Ye Chong hari itu." Ye Chong dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, kamu dan aku tidak bisa membimbingmu dalam hal ini. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri." Manusia serigala dan Titan menggaruk kepala mereka, tidak mengerti alasannya. Pan Wei makan sepotong daging sapi dan menggembungkan bibirnya dan berkata, "Ngomong-ngomong, karena kita akan memperluas wilayah kita di sini, bukankah kita juga harus punya nama?" Semua orang setuju. Ye Chong berpikir sejenak dan berkata, "Bukankah ada geng perahu di kota laut ini? Sebut saja geng naga." Pan Wei berkata sambil tersenyum, "Nama ini bagus, meski agak vulgar, tapi kita akan bertarung melawan geng perahu." Titan juga mengangguk. "Oke, nama ini sangat mendominasi." Manusia serigala bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kita akan melakukan geng terbalik, kuasai seluruh kota laut." Setelah makan, Ye Chong membawa semua orang kembali ke villa. Dia ingin mengatur tempat tinggal semua orang. Sekarang karena terlalu banyak orang, satu villa tidak dapat menampung mereka. Awalnya, Ye Chong ingin mengeluarkan uang untuk membeli beberapa villa lagi. Namun, villa ini milik keluarga Lu. Ye Chong membeli 3 kapal mantra, dan harganya sangat masuk akal. Lu Yue sangat senang, dan dengan lambaian tangannya yang besar, dia memberikan seluruh area villa kepada Ye Chong. Bahkan sebagai hadiah, Ye Chong tidak terlalu sopan, jadi dia menerima semua perintah. Dalam beberapa hari berikutnya, para Titan, manusia serigala, dan lainnya mulai melakukan aktivitas di seluruh kota laut untuk memperluas kekuatan mereka. Reputasi geng naga terbuka dengan kecepatan yang sangat cepat. Geng naga tidak melakukan hal-hal buruk, terlebih lagi, ia hanya menemukan tempat bagi geng Chuan untuk menyerang, dan orang-orang di geng Chuan menderita penderitaan yang tak terkatakan akhir-akhir ini. Jadi setelah beberapa hari, reputasi geng naga terbentuk. Di sisi lain, semua orang juga tahu bahwa di tangan geng naga, ada 4 kapal mantra, dan geng perahu harus berbagi jalan menuju laut. Rangkaian operasi ini membuat geng naga menjadi terkenal. Ini juga merupakan rencana Ye Chong sejak awal. Dia berkata, "Jika Anda ingin menjadi terkenal di suatu tempat dengan cepat, Anda harus menemukan orang-orang kejam di tempat ini untuk ditantang." Geng perahu adalah orang-orang kejam di kota laut. Sekarang tampaknya kekuatan geng naga sudah sebanding dengan kota laut. Geng perahu mulai berkelahi. Beberapa orang bahkan berkata, "Sebentar lagi, geng naga akan menggantikan geng perahu, dan kota laut akan benar-benar berubah." Sejalan dengan itu, pamor geng perahu perlahan-lahan melemah. Banyak orang bahkan mulai melawan geng perahu tersebut. Orang-orang di kota laut biasanya ditindas oleh geng perahu dan sangat menderita. Kini mereka punya pilihan lain yaitu geng naga, sehingga banyak orang yang berinisiatif untuk mendekati geng naga. Hal ini membuat Supreme Qiang dan anggota geng perahu lainnya sangat marah. Supreme Qiang marah dan berkata dalam hatinya, "Ini benar-benar tidak tahu malu."
Dia kemudian pergi ke Sinanshan 2 kali lagi. Tetapi jawaban yang dia dapatkan masih sama, teruslah menonton. Supreme Qiang tidak bisa lagi duduk diam, berhenti, dia siap melakukannya sendiri. Pada hari ini, Ye Chong dan Jiu Si sedang duduk di kamar, mendiskusikan perkembangan terkini dari geng naga. 9 ular berkata, baru kemarin, sekelompok master lain ingin bergabung dengan geng naga kami. Hari ini, Titan mengajak orang untuk mengikuti penilaian. Saya membuat statistik, dan sekarang di kota laut, 30% pedagang sangat bersemangat untuk bekerja. Sama dengan geng naga kami dan gunakan kapal mantra kami untuk melakukan perdagangan. Ye Chong mengangguk. Hal ini tidak mengherankan baginya. Bagaimanapun, kapal jimat mereka jauh lebih adil daripada kapal jimat geng perahu. Sebagai perbandingan, bisnis geng perahu tiba-tiba menjadi lebih suram, dan pendapatannya juga turun drastis. Ye Chong dapat membayangkan bahwa ini pasti membuat Supreme Qiang sangat marah. 9 ular melanjutkan, ngomong-ngomong, 2 keluarga besar lainnya dengan kapal mantra punya ide untuk lebih dekat dengan kita baru-baru ini. Ye Chongsin berkata, ini adalah hal yang baik. Saat keduanya sedang berdiskusi, koboi itu tiba-tiba menyela. Di belakangnya, Pan Wei masih telentang. Koboi itu berkata dengan penuh semangat, instrukturnya tidak baik, datang dan lihat, anak kucing itu tidak tahu apa yang salah. Dia akan mati, berkata, koboi itu meletakkan Pan Wei di sofa dan membaringkannya. Ye Chong buru-buru pergi melihatnya. Saat ini, mata Pan Wei tertutup rapat, napasnya lemah, dan kulitnya berubah warna menjadi lavender. Dia tampak seperti sedang sekarat. Apa yang terjadi? Ye Chong bertanya dengan penuh semangat. Koboi itu berkata, hari ini, anak kucing itu dan saya pergi ke utara kota untuk menjalankan misi mendiskusikan kerjasama dengan pedagang itu. Setelah masalah ini selesai, kami akan minum teh. Disajikan, Pan Wei menyesapnya terlebih dahulu, dan si koboi belum sempat meminumnya. Saat itu, terdengar Pan Wei berkata, ups, dan terjatuh ke tanah tak sadarkan diri karena keracunan. Koboi itu sangat marah. Ketika dia pergi mencari bosnya, dia menemukan bahwa dia telah menghilang. Pan Wei sepertinya sangat keracunan, jadi koboi itu khawatir dan membawa Pan Wei kembali terlebih dahulu. Mendengar ini, Ye Chong mengerutkan kening. Dia mendengus dan berkata dengan dingin, pasti para bajingan dari geng Chuan yang melakukannya. Sekarang satu-satunya yang memiliki dendam terhadap mereka adalah geng Chuan. Tanpa diduga, orang-orang dari geng perahu itu akan menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini. Dia segera berjalan ke arah Pan Wei, memeriksa denyut nadinya, dan kemudian membuka matanya untuk melihatnya. Kemudian, Ye Chong mengulurkan jari dan meletakkannya di antara alis Pan Wei, dan aliran energi naga dan Phoenix mengalir ke tubuh Pan Wei. Bermula dari alis Pan Wei, menyebar ke seluruh tubuh Pan Wei. Ye Chong sudah melihat bahwa Pan Wei diracun. Awalnya, Ye Chong ingin menggunakan sifat pembakaran energi naga dan Phoenix untuk memaksa racun keluar dari tubuh Pan Wei. Namun, saya tidak menyangka racunnya tampak sangat aneh, dan energi naga dan Phoenix tidak berpengaruh sama sekali. Ye Chong merenung sejenak, lalu mengeluarkan jarum perak, dan melakukan serangkaian akupuntur dari tata gata pada Pan Wei, tapi tetap tidak berhasil. Jiu Si bertanya, bagaimana? Ye Chong mengerutkan kening, racun yang aneh. Ye Chong belum pernah melihat racun semacam ini, dan itu bahkan tidak tercatat di seluruh warisan Dewa Naga. Terlebih lagi, tidak peduli metode apa yang digunakan Ye Chong, sepertinya itu tidak berpengaruh pada racun ini. Dan 9 ular memandang Pan Wei dengan hati-hati, dan tiba-tiba berkata, ya. Ye Chong tertegun dan bertanya pada Jiu Si, ada apa? Jiu Si berkata sambil berpikir, ini racun mamba ungu, racun unik untuk klan ular kita. Bagaimana? Apakah racun ini sangat kuat? Apakah ada
cara detoksifikasi? Ye Chong bertanya dengan penuh semangat. Jiu Si menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, racun manda ungu sangat kuat. Setelah memasuki tubuh, tampaknya telah tumbuh di meridian dan tulang, dan tidak dapat diselesaikan sama sekali. Lagi pula, jika itu adalah orang biasa, setelah 24 jam, racun ini secara bertahap akan berkumpul di hati orang tersebut, dan kemudian perlahan-lahan mencerna hati orang tersebut, dan orang tersebut akan mati kesakitan. Dan jika seorang kultivator, mamba ungu tidak akan masuk ke dalam hati, tetapi akan memasuki dantian sang kultivator, 24 jam kemudian, dantian tersebut akan meledak, membuat kematian semakin menyakitkan. Jiu Si mengatakan ini ketika wajahnya sangat bermartabat. Mendengar ini, Ye Chong juga mengerutkan kening. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Melihat Pan Wei yang tidak sadarkan diri, Ye Chong bertanya. Jiu Snack menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara lain, kecuali dantiannya bisa dipotong. Mendengar ini, mata Ye Chong berbinar. Apa? Potong dantiannya? Koboi di sebelahnya tertegun. Bagaimana ini mungkin? Bahkan instrukturnya pun tidak bisa melakukannya. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja aku tidak bisa melakukannya. Namun, ada kegembiraan di wajahnya, karena dia tiba-tiba teringat seseorang. Keterampilan medis orang ini sangat aneh, belum lagi memotong dantian, bahkan alkimia batin pun dapat memotongnya, dan dia bahkan dapat memperlakukan ki sejati yang dikembangkan oleh orang lain sebagai perut kembung dan melepaskannya. Yang dia pikirkan adalah Bian Ruixiang, penerus Bian Ke. Segera setelah itu, Ye Chong mengeluarkan ponselnya, segera mengetahui nomor Bian Ruixiang, dan menelepon pihak lain. Sejak pertemuan terakhir, Bian Ruixiang mengagumi keterampilan medis Ye Chong, dan terus berpikir, ingin bertemu Ye Chong. Oleh karena itu, Ye Chong tidak pernah menghubunginya. Bian Ruixiang sangat gembira ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Ye Chong. Ketika dia mendengar bahwa Ye Chong ingin dia membantu, Bian Ruixiang tentu saja sangat senang, dan langsung setuju. 3 hari kemudian, Bian Ruixiang datang ke kota laut dengan perahu mantra. Ombak kasar di 4 penjuru Bermuda membuatnya takut. Ketika dia tiba di kota laut, kakinya lemah, dia masih manusia serigala dan koboi, dan dia membawa Bian Ruixiang ke villa Ye Chong. Bian Ruixiang sangat senang setelah melihat Ye Chong dan berkata dengan cepat, "Senior, oh, Anda akhirnya mengingat saya sangat senang. Apakah Anda akan mengajari saya keterampilan medis?" Anda setuju saat itu, Tathagata Sun Tathagata mengajari saya metode akupuntur. Ye Chong mengangguk dan berkata, tidak masalah. Tetapi Anda harus membantu saya terlebih dahulu. Selama itu dilakukan, apalagi metode akupuntur Tathagata Sun Tathagata, saya akan menemukan metode akupuntur yang lebih baik. Saya bisa mengajarimu segalanya. Kata-kata Ye Chong tulus. Karena meskipun Bian Ruixiang sangat aneh dan keterampilan medisnya juga sangat aneh, jika dia bisa dilatih menjadi dokter jenius, dia juga bisa membantu Ye Chong saat itu. Mendengar ini, Bian Ruixiang menjadi lebih bersemangat. Tidak masalah, apa yang bisa saya bantu? Ye Chong berkata kepada Bian Ruixiang, seorang temanku diracuni oleh bisa ular yang aneh. Satu-satunya cara untuk mendetoksifikasinya adalah dengan memotong dantiannya. Bisakah kamu melakukannya? Ketika Bian Ruixiang mendengar ini, dia buru-buru menepuk dadanya dan berkata, itu tidak masalah, ini adalah profesi lama saya pernah merawat pasien lain. Dia merasakan perut kembung pada saat itu, jadi saya memotong dantiannya seolah-olah itu adalah batu prostat. Ye Chong tersenyum canggung. Setelah itu, setelah mempersiapkan segala sesuatunya, saya menemukan ruangan bersih untuk dijadikan ruang operasi. Ketika dia sudah siap, Bian Ruixiang mengambil pisau bedah dan membantu Pan Wei melepaskan dantiannya. Ye Chong takut Bian Ruixiang akan bingung dan memotong benda lain di tubuh Pan Wei. Jadi dia memperhatikan dengan cermat dari samping.
Operasi berlangsung sekitar 2 jam dan selesai. Ada seorang kultivator berkumpul di Dantian, dan inti dari semua kultivasi lebih seperti ruang hampa. Tampaknya Bian Ruixiang tidak menghilangkan sesuatu yang substansial, itu lebih seperti menghilangkan seberkas energi. Faktanya, Dantian Pan Wei telah hilang, dan racun mamba ungu di dalamnya telah hilang. Setelah Ye Chong melihat teknik operasi Bian Ruixiang, dia tidak dapat menahan kekagumannya di dalam hatinya, ini benar-benar keterampilan medis yang unik. Setelah memotong Dantian, Bian Ruixiang berganti pakaian untuk memberikan jahitan pada Pan Wei. Ye Chong berkata, "Tidak perlu, serahkan sisanya padaku." Pada saat ini, ada lubang sepanjang 3 cm di perut Pan Wei, dan itu tidak akan berfungsi tanpa jahitan. Namun, Ye Chong tidak menggerakkan jarumnya sama sekali, malah mengeluarkan obat ajaibnya dan menyekanya di mulut Pan Wei. Kemudian, Ye Chong diam-diam menyuntikkan semburan energi sejati, dan tidak lama kemudian, luka panjang itu sembuh total, dan bahkan sedikit bekas luka pun tidak terlihat, seolah-olah itu adalah kulit alami. Bian Ruixiang sangat terkejut hingga giginya hampir tanggal. Dia awalnya berpikir bahwa keterampilan medisnya sudah sangat aneh, tetapi melihat keterampilan medis Ye Chong, dia mengaguminya. Ini adalah keterampilan medis yang benar-benar unik. Setelah operasi, Bian Ruixiang keluar untuk istirahat dulu. Setelah operasi selesai, tidak lama kemudian, warna ungu di wajah Pan Wei berangsur-angsur memudar. Kulitnya kembali normal, tapi sedikit pucat. Setelah itu, Ye Chong menulis resep lain, mencampurkan beberapa bahan obat berharga yang dia bawa di ruang Dewa Naga, dan meminta 9 ular bao untuk membantu merebus semangkuk obat. Tidak lama kemudian, 9 ular membawakan obatnya. Ye Chong meminta 9 ular untuk keluar juga, dan dia secara pribadi memberi obat pada Pan Wei. Ye Chonglo mengambil Pan Wei, memasukkan obat ke dalam mulut Pan Wei, dan menuangkannya. Dalam beberapa menit, Pan Wei tiba-tiba membuka matanya. Dia mengedipkan matanya dan menatap Ye Chong. Apa yang terjadi di sini? Suara Pan Wei sedikit lemah. Ye Chong menceritakan segalanya tentang apa yang terjadi sebelumnya. Ketika Pan Wei mendengar bahwa Ye Chong memotong dantiannya untuk menyelamatkan dirinya, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya, dan tentu saja, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Semua kultivasi saya telah hilang. Dantian adalah hakikat seorang kultivator. Jika dantian rusak maka budidayanya akan hancur total. Sekarang dantiannya telah dihilangkan, tingkat kultivasinya secara alami hilang. Pan Wei merasa sulit menerima kenyataan ini. Dia telah berkultivasi menjadi prajurit tingkat Xuan, dan sekarang dia telah menjadi orang biasa. Baginya, ini lebih tidak nyaman daripada kematian. Pan Wei memandang Ye Chong. "Saudara Ye Chong, apakah saya tidak berkultivasi?" Matanya memerah, Ye Chong mengangguk. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Pan Wei menangis. "Saya tidak menginginkannya, saya tidak menginginkannya, saya tidak menginginkannya, Saudara Ye Chong. Mengapa Anda memotong dantian saya? Anda mungkin juga bunuh aku seperti ini. Oh, lebih baik aku mati. Biarkan aku mati. Ho," kata Pan Wei sambil menangis begitu keras. Ye Chong tersenyum dan menyentuh kepala Pan Wei. Pan Wei mendengus dan berkata, "Saudara Ye Chong, apakah kamu masih tertawa? Aku hampir patah hati. Wow, aku telah menjadi orang yang tidak berguna. Lebih baik aku mati saja." Ye Chong berkata sambil tersenyum. "Kamu bagaimana kamu bisa menjadi orang yang tidak berguna? Kamu sangat pintar dan cantik. Bahkan orang biasa pun bisa mencapai sesuatu." Mendengar ini, Pan Wei mendengus dan berkata, "Siapa yang ingin menjadi pintar? Siapa yang ingin menjadi cantik? Kenapa? Saya mungkin mati saja." Wuho. Ye Chong benar-benar tercengang dengan cara dia memperlakukan Pan Wei. Dia berkata, "Jangan khawatir, sebenarnya tidak ada yang dapat kamu lakukan." Oh, Pan Wei menyeka air mata saat ini dan bertanya, "Saudara Ye Chong,
apakah ada cara bagimu untuk memulihkan kekuatanku? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin memulihkan kekuatanku. Pan Wei menangis lagi setelah mendengar ini. Kalau begitu, sebaiknya aku mati. Ye Chong tertawa dan berkata, meskipun tidak mungkin mengembalikan kekuatan asliku. Ya, tapi baiklah, kamu bisa menjadi lebih kuat. Hoa, apa gunanya menjadi lebih kuat? Lebih baik aku mati saja. Pan Wei menyadari ada yang tidak beres setelah dia selesai berbicara. Saudara Ye Chong, apa yang kamu bicarakan? Akankah itu menjadi lebih kuat? Pan Wei tiba-tiba menjadi bersemangat, tertawa sambil menangis. Saudara Ye Chong, katakan padaku dengan cepat, metode apa? Ye Chong tersenyum, kamu, menangis dan tertawa pada saat yang sama, benar-benar tidak tahu malu. Pan Wei mendengus, apa yang membuatmu malu? Selama itu bisa memulihkan kekuatanku, aku bisa melakukan apa saja. Ye Chong menjadi lebih serius, dan berkata, dantianmu telah hilang sekarang, dan kamu telah menjadi orang biasa. Namun, aku dapat menggunakan metode mencuci sumsum dan mengubah tulang untuk menghidupkanmu kembali. Itu akan menjadi 1000 mil. Pan Wei berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, cepat, apa yang harus saya lakukan? Faktanya, Ye Chong juga menggunakan metode serupa untuk mengubah tubuh Tang Chun. Saat ini, Tang Chun telah terpisah dari tubuh Fana dan memiliki fisik kultivasi yang sangat berbakat. Oleh karena itu, bagi Ye Chong, ini cukup familiar dan tidak sulit. Ye Chong berkata sambil tersenyum, sekarang bukan waktunya. Saat bulan terbit malam ini, ayo pergi ke gunung belakang, ada banyak energi spiritual di sana. Saya akan membantu Anda melakukannya. Pan Wei mengangguk, dan lalu meminum obat yang ada di mangkuk itu dalam sekali teguk. Sore itu, keduanya melakukan beberapa persiapan, dan ketika hari sudah hampir malam, mereka berangkat ke gunung belakang. Gunung belakang berada tepat di belakang villa mereka, dan tidak jauh dari sana terdapat salah satu dari sedikit gunung tinggi di kota laut. Dikatakan, gunung tinggi, namun sebenarnya tidak setinggi gunung-gunung di dunia luar, dengan ketinggian hanya sekitar 500 meter. Namun, dengan berdiri di bukit belakang, Anda dapat melihat seluruh kota laut. Ye Chong menggendong Pan Wei di punggungnya sepanjang jalan, dan mereka berdua naik ke puncak gunung. Saat ini, langit benar-benar gelap dan bulan terbit di langit. Di bawah sinar bulan, Ye Chong membuat lingkaran sihir di puncak gunung. Pan Wei, sebaliknya, sedang duduk di atas batu besar di puncak gunung, memandangi kota laut di kaki gunung. Melihat kota laut dari sini, tampak seperti kota laut, dipotong-potong tahu satu persatu, dan setiap potongan tahu dihiasi dengan titik-titik lampu kuning, yang terlihat sangat sunyi dan indah. Pan Wei tertegun dan berseru, indah sekali. Di sisi lain, setelah Ye Chong membuat lingkaran sihir, dia melihat bulan di langit. Dia berkata kepada Pan Wei, kucing kecil, sudah hampir waktunya, kamu bisa duduk di dalam. Mendengar kata-kata Ye Chong, Pan Wei segera berdiri dan duduk dengan penuh semangat di tengah lingkaran. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, ya, kamu tidak bisa memakai pakaian. Pan Wei Kiao tersipu, tidak, kamu tidak bisa memakai pakaian, aturan aneh macam apa ini? Ye Chong menyentuh hidungnya lagi dan berkata, ini, formasinya seperti ini, sudah ada peraturan seperti itu sejak zaman kuno, jika tidak, mungkin tidak akan berhasil. Pan Wei mendengus ketika mendengar ini, meskipun dia dan Ye Chong sudah memilikinya, tapi dia masih merasa malu untuk jujur pada Ye Chong seperti ini. Namun, untuk memulihkan kekuatannya, dia tidak bisa mengurus banyak hal lagi. Pan Wei mengembalikan pakaiannya dengan malu-malu, lalu duduk bersila dengan tenang. Cahaya bulan menyinari kulit Pan Wei, seolah menutupi Pan Wei dengan lapisan kerudung perak. Di bawah sinar bulan, Pan Wei bahkan lebih cantik dan mengharukan, seolah-olah dia adalah peri di istana bulan, luar biasa dan halus. Untuk sesaat, Ye Chong tercengang,
Ye Chong tidak bereaksi sampai Pan Wei memanggilnya 2 kali. Pan Wei memutar matanya dan berkata, "Saudara Ye Chong, bisakah kamu melakukan sesuatu yang serius?" Ye Chong tersenyum dan menyentuh hidungnya. Dia berkata kepada Pan Wei, "Ini mungkin sedikit tidak nyaman, harap bersabar." Setelah berbicara, Ye Chong mengetuk titik akupuntur di tubuh Pan Wei beberapa kali, menyegel darah Pan Wei. Untuk beberapa saat, Pan Wei tidak bisa merasakan tubuhnya lagi, hanya kesadarannya yang masih terjaga. Kemudian, dia berdehem, menggumamkan kata-kata, dan diam-diam membangkitkan energi aslinya. Energi sebenarnya mendorong seluruh lingkaran dalam sekejap, dan sinar bulan perak sepertinya berkumpul dan menyinari tubuh Pan Wei. Di mata lingkaran sihir, sinar cahaya perak perlahan naik. Sinar cahaya perak ini, seperti anak panah offline, langsung ditembakkan ke tubuh Pan Wei, lalu menembus Pan Wei. Sejenak Pan Wei seolah tertusuk ribuan anak panah dan menjadi landak. Dan setiap sinar cahaya menembusnya, menghancurkan sebagian tubuh Pan Wei. Jika Ye Chong tidak menyegel semua saraf sensorik Pan Wei sejak dini, Pan Wei mungkin sudah mati kesakitan saat ini. Pan Wei awalnya duduk di sana, meskipun dia tidak bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Saat ini tubuhnya sudah lunak, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tak terkendali. Lalu, Ye Chong memberikan minuman ringan dan membentuk formula ajaib lain di tangannya. Cahaya yang menembus tubuh Pan Wei menghilang, digantikan oleh cahaya bulan lembut dari langit, yang jatuh ke kulit Pan Wei dan diserap seluruhnya oleh Pan Wei. Pada saat ini, energi spiritual di sekitar gunung belakang juga terus berkumpul, membentuk pusaran, seperti ikan paus panjang yang menyerap air, semuanya tersedot ke dalam tubuh Pan Wei. Dan cahaya bulan di atas kepalanya, seperti lampu sorot, menyinari tubuh Pan Wei saat ini. Cahaya bulan sepertinya memiliki substansi, perlahan menyatu dengan tubuh Pan Wei. Setelah sinar bulan memasuki tubuh Pan Wei, ia tampak berubah menjadi cairan, menyatu dengan energi spiritual yang kaya dan tampak berubah menjadi cairan kental berwarna putih. Cairan itu perlahan mengalir di sepanjang bagian dalam tubuh Pan Wei. Bersambung.